terapi donor plasma ini adalah terapi salah satu untuk mengobatin pasien yang terkonfirmasi positif. Awalnya jadi setelah 1 bulan yang lalu nih, saya terkonfirmasi positif COVID. Saya pengobatan dan isolasi mandiri hampir kurang lebih 3 minggu perawatan, 1 minggu dirawat inap, 2 minggu isolasi mandiri. Jadi setelah dinyatakan sembuh, kemudian saya akhirnya bener-bener udah negatif. Jadi waktu itu udah bergejala waktu itu. Terus yang kedua, setelah saya sembuh, ada informasi dari pihak Palang Merah Indonesia kalau donor plasma konvalesen ini dibutuhkan di Palembang. Jadi waktu itu ada broadcast di komunitas dokter kami kalau memang bagi yang sukarelawan dan berminat silakan untuk mendonorkan plasma konvalesen. Waktu itu saya merespon dengan positif dan saya bersedia waktu itu. Jadi niat saya sebenarnya misinya sih kemanusiaan ya, relawan aja. Jadi kebetulan saya bekerjanya juga di tenaga medis yang berhubungan langsung sama pasien-pasien yang terkonfirmasi. Jadi mungkin itu sih motivasi awalnya. Sebenarnya waktu itu bukan berpikir ulang lagi, karena jujur nih, saya baru kali ini donor. Oh, donor darah belum? Belum pernah. Karena saya pernah nyoba, tapi mungkin waktu itu saya diperiksa tekanan darahnya masih nggak memenuhi kriteria dan kadar hemoglobinnya juga masih tinggi ya. Jadi saya nggak bisa donor. Jadi kebetulan ada momen ini, saya benar-benar ya udahlah donor sekali-sekali dalam hidup saya pengen donor. Waktu H-1 sih nggak ada persiapan. Pas datang di lokasi aja sih yang diambil darah, padahal saya juga tenaga medis ya, yang sering ngambil darah pasien, yang sering nyuntik obat atau itu, masang infus gitu. Tapi ternyata waktu saya berhadapan sama jarum waktu ngambil darah itu lumayan takut juga, tapi ya udahlah, untung waktu itu berhasil ditarik darahnya. Ya udahlah, lepas aja, nothing tulus aja semua. Jadi waktu itu prosesnya kurang lebih 50 menit, Mas. Pengambilan darahnya itu ada 2 kantong. Jadi kalau saya dijelaskan sama pihak PMI, itu ada yang namanya draw, retun, draw, retun, draw, retun. Totalnya itu 425. Jadi saya itu hanya diambil plasma paresisnya saja. Apa itu? Itu semacam sel darah putihnya. Nah, sel darah merah saya dikembalikan lagi ke dalam tubuh saya. Jadi kalau mungkin pernah dengar atau pernah lihat, ada kalau pasien atau yang membutuhkan darah itu yang darahnya warna kuning. Nah, itulah sebenarnya plasma yang diambil. Kalau yang kita sering tambah darah karena kekurangan darah itu yang sering warna merah ya. Nah, kalau yang ini kita darahnya, sel darah putihnya itu berwarna kuning kalau di dalam kantongnya. Nah, itu prosesnya udah hampir 50 menit. Jadi kalau dalam prosedur di PMI itu sekitar 40 sampai 60 menit yang diambil darah. Kebetulan saya hanya 50 menit. 50 menit. Itu berapa cc kemarin? Total 425. Jadi waktu itu selesai, ya udahlah berdiri. Waktu berdiri nggak pusing, nggak berputar sih, cuma malah kalau saya ngerasain enteng jadinya badannya. Terus so far sih nggak ada efek sebenarnya, nggak ada efek. Terus sampai istirahat di rumah juga nggak ada alergi atau apa, respon tubuh nggak ada, demam juga nggak ada sih. Setiap tindakan donor itu biasanya memang
sepengetahuan dan memang ilmunya itu pasti ada efek samping ya. Sama seperti donor-donor darah merah gitu. Memang sehabis donor itu kita banyak efek samping. Entah itu jadi lemes, pusing dan sebagainya. Tapi itu udah dijelasin sama pihak PMI. Tapi setiap orang responnya beda-beda. Kebetulan saya waktu itu sebelum pergi makan minum dulu. Tapi biasa namanya setelah selesai donor dikasih susu lah, roti. Sampai kacang hijau juga? Iya. Pihak PMI sih ada persyaratannya kalau nggak salah. Saya persisnya kurang tahu ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi saya boleh donor lagi. 2 bulan atau 3 bulan. Dengan Tapi dosis yang sama atau dosis jumlah yang sama nanti? Iya, nanti tergantung. Jadi mesin itu juga pihak PMI butuh berapa. Jadi dalam satu orang itu bisa mendonorkan 1 kantong, 2 kantong atau 3 kantong. Makanya bisa sampai 600. Jadi range-nya itu 400 di 600. Sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan di Palembang ya. Di Palembang ini 2 minggu terakhir ini yang dibutuhkan golongan darah B. Kemarin tindakan dan acara kemarin donor plasma. Setelah mau pulang, saya dipanggil sama pihak PMI. Dok, permisi dok, sebentar, ada yang mau ketemu, siapa? Ini saya pertemukan sama keluarga yang membutuhkan dan darahnya dokter dipakai buat keluarga. Jadi waktu itu saya dipertemukan sama keluarga pasien yang membutuhkan itu. Jadi kebetulan keluarganya ya sempat terharu lah ya sama tindakan yang sudah saya berikan ini. Tapi saya sih memang niatnya udah Bu, saya bilang nggak, saya bener-bener niatnya cuma kemanusiaan, menolong sesama aja gitu. Jadi kan memang saya sepintas waktu itu mendengar bahwa memang keluarga ini membutuhkan donor plasma konvalesen karena keluarganya terkonfirmasi positif. Kebetulan keluarganya ini dalam kondisi kritis mungkin ya, dan membutuhkan donor darah. Jadi biasanya pihak rumah sakit atau pihak dokter memberikan salah satu terapinya ini donor plasma. Ini terapi. Ya, jadi donor plasma ini akhirnya permintakan ke pihak PMI unit transfusi darah. Nah, pihak PMI akhirnya memberikan informasi kepada masyarakat siapapun termasuk kita sebagai tenaga kesehatan siapa yang suka rela mendonorkan plasma konvalesen. Nah, akhirnya waktu itu saya dipertemukan sama keluarga itu. Cuman saya tidak berkomunikasi lama ya sama. Cuman ya keluarga pasiennya mengucapkan banyak terima kasih atas yang udah diberikan gitu. Kegiatan ini tidak banyak yang tahu kalau menurut saya pribadi ya. Karena terapi donor plasma ini adalah terapi salah satu untuk mengobatin pasien yang terkonfirmasi positif, terutama dalam kondisi kritis. Tapi penyintas-penyintas ini mungkin masih belum tahu ya, karena mungkin berpikirnya, wah saya takut mendonorkan darah saya yang terkonfirmasi. Padahal di dalam tubuh kita tuh ada namanya antibodi. Nah, itu tuh setelah sembuh memang harus ada screeningnya. Jadi saya waktu itu sebelum dilakukan transfusi saya di screening dulu. Antibodi saya, golongan darah saya, kondisi tubuh saya, tekanan darah saya sampai sejauh mana. Nah, baru itu pihak PMI udah deal. Itu nanti dia mengatakan lulus screening. Jadi artinya lulus, udah bisa. Saya waktu itu hamin 2 minggu saya diambil darah sampel. Darah saya diperiksa dulu. Antibodinya ini benar memang udah terkonfirmasi
virus corona atau belum. Ternyata memang di dalam tubuh saya terkonfirmasi antibodi virus corona, karena ada pasien, kebetulan teman sejawat saya sudah sembuh setelah di screening tidak lulus karena dia antibodinya negatif. Jadi itu ya kita belum tahu ya apakah memang dia memang waktu itu memang terkonfirmasi atau masih rancu atau tidak. Tapi ini kan salah satu terapi juga ya Mas ya. Jadi menurut saya ini temuan ahli beberapa bidang di bagian kedokteran dan sudah ada yang merekomendasikannya. Jadi ini ilmu berkembang terus dan diteliti terus sampai sejauh mana donor plasma ini bisa mengobatin pasien yang probable COVID-19. Jadi menurut saya penyintas ini sebenarnya pengen ya. Cuman ada rasa takut juga gitu. Tapi menurut saya nggak usah takut dulu karena semua tergantung niat. Kalau pengen, ini kan tujuannya ingin supaya tidak terjadi kematian dan penyebarannya lebih luas. Apalagi yang pasien yang udah kondisi kritis. Karena kita udah komitmen bahwa pandemi ini cepat selesai kan. Nah, salah satunya ini terapi donor plasma. Dan tidak lupa juga kita gerakan untuk 5M itu yang udah digerakkan sama pemerintah. Yang kedua vaksinasi. Yang ketiga ini. Jadi sebenarnya menurut saya kesimpulannya ini ada 3. Ada gerakan pencegahan, ya, preventif dan kuratif. Jadi pengobatan. Salah satunya ya donor plasma ini, karena pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi itu pengobatannya lumayan cukup ekstra ya, bukan hanya donor plasma. Jadi ini salah satu aja ya, pengobatan obat-obatan, antivirus, antibiotik, dan yang tidak kalah pentingnya itu vitamin. Jadi makanya salah satu pengobatan kita tuh yang paling tidak ketinggalan itu kita pengobatan vitamin. Jadi vitamin itu harus dosis tinggi juga sebenarnya, karena itu untuk mencegah dan menjaga kekebalan tubuh. Ya saran saya sih satu, kalau udah terkonfirmasi positif dan sembuh, satu tetap harus menjaga kesehatan tubuhnya. Yang kedua, paling tidak bisa berbagi, karena kita tidak mau sampai kita ini bisa bantu loh. Apa yang kita bisa perbuat ya kembali ke niat kita masing-masing sebenarnya. Jadi tidak usah berpikir nanti terjadi ini. Karena menurut saya pribadi yang udah melakukannya, donor plasma ini tidak ada yang menakutkan ataupun bisa memberikan efek kepada di tubuh kita, malah kita bisa membantu sebenarnya. Jadi nggak usah takut. Dan yang kedua, kalau harapan sih saya pengen ke depan ya, karena di Palembang ini baru 5 data yang saya terima Senin kemarin. Saya kebetulan orang yang kelima, 3 kesehatan, 2 masyarakat umum. Nah, saya harap malah saya pengen ngajak sama teman-teman penyintas, kalau perlu kita masifkan lagi, kita broadcast lagi bahwa yang terkonfirmasi itu ayo kalau bisa kita sama-sama. Ya kita tetap mengajak tapi tidak memaksa. Yang penting kita tahu tujuan kita buat apa. Ini alatnya nggak sembarangan. Kebetulan alatnya ini, alat plasmaparesisnya ini di Palembang saya baru tahu adanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein sama di PMI. Nah, jadi ini juga mungkin keterbatasan alat, tapi yang jelas kalau PMI yang saya tahu kemarin komunikasi, dia buka 24 jam bagi siapapun yang mendonor. Cuman ada keterbatasan waktu. Dalam 1 hari mungkin bisa sampai
satu orang saja, karena alat itu juga butuh proses untuk melakukan tindakan itu, dan waktunya juga keterbatasan di situ ya, yang tadi saya bilang 50-60 menit. Jadi kalau menurut saya ya mudah-mudahan alat-alatnya juga bisa ditambah dari pihak-pihak terkait. Semakin banyak alat plasmaferesisnya, semakin banyak juga yang bisa mendonorkan. Karena kalau Kota Palembang baru satu ya. Saya dengar informasinya juga lagi diminta lagi sama pihak pemerintah dari kementerian maupun dari PMI pusat supaya gerakan ini bisa jadi gerakan massal. Pihak PMI-nya, SDM-nya menurut saya sudah cukup ya. Yang penting pendonornya ada, lulus screening, nanti dari pihak PMI ataupun pihak rumah sakit sudah bisa melakukan tindakan itu dengan persiapan-persiapan yang sudah direncanakan. Jadi kalau kita tuh ada namanya, karena kami di tenaga kesehatan ada grup ya. Jadi kita ada satu teman yang memang komunikasi ke PMI-nya. Jadi ini Pak, Bu, kami dari tenaga kesehatan, terutama saya dari Departemen Anestesi FK Unsri Rumah Sakit Palembang. Ya kita bikin nih, ya udah nih ada 5 orang. Nah, kita daftarin dulu. Nanti kita kasih nih nama-nama dan nomor kontaknya. Nanti dari PMI akan memberikan informasi. Kebetulan saya di WA kemarin dan di telepon. Bisa nggak dok, kita cari waktu dan apakah dokter bersedia? Saya bilang siap, bersedia kapanpun. Yang penting saya setelah selesai pelayanan saya bisa mendonorkan darahnya. Usulannya gini mas, harus ada data bahwa mungkin kita bagi ya, ada tenaga kesehatan, ada masyarakat umum. Jadi ini harus ada grup kalau menurut saya, komunitas dari tenaga kesehatan sama masyarakat umum. Sebenarnya dari tim pencegahan COVID dari pemerintah daerah harus punya data real, berapa orang yang sembuh dan sudah terkonfirmasi. Sebaiknya data-data itu harus satu pintu, jadi dia bisa memberikan broadcast atau informasi bahwa ada gerakan nih untuk mendonorkan plasma. Jika bersedia bisa kontak ke PMI terdekat. Nah, begitu juga sama tenaga-tenaga kesehatan. Jadi usulan saya sih ya lumayan bagus ya kalau ada grup WA-nya. Tapi kalau dari kami sih masih grup-grup WA teman-teman tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Jadi bagi siapa aja yang mau donor silahkan gitu. Jadi pesannya gini, memang waktu kita sakit kita sempat dikucilkan, tapi waktu kita sembuh kita dibutuhkan. Jadi sebenarnya tidak usah takut, satu. Yang kedua, malah sebenarnya menurut saya donor ini baik buat tubuh kita, karena bukan cuma donor plasma saja ya, donor darah itu juga sebenarnya baik buat tubuh kita. Ibaratnya ya kita tuh semacam darah kita isi ulang kembali. Jadi supaya kan darah kita donorkan nih, biasanya kita ganti dengan asupan kan. Ya udah, itu baik buat respon imun tubuh kita. Nah, buat penyintas sebenarnya saran saya sih nggak usah berpikir yang dikucilkan dulu sebenarnya. Walaupun itu sakit ya, sakit nggak enak, gondok. Ya itu yang saya bilang tadi, niatnya udah seperti itu, sudah mindset pemikirannya seperti itu. Tapi itu lagi kembali, kita kan supaya ini berakhir ya, dan supaya pasien-pasien yang lagi sakit, apalagi yang kritis bisa kita bantu. Jadi menurut saya ini harus segera dimasifkan, dan gerakan ini supaya bisa lebih aktif lagi. Kalau perlu dibikin headline news
Karena menurut saya yang lagi booming ini vaksin, tapi donor plasmanya harus ikut juga menurut saya. Jadi kalau perlu lebih daripada vaksin lagi, karena pasien yang ini nih kritis ini lagi menunggu nih. Kalau vaksin, kita sebagai pencegahan terhadap tubuh kita saja kan, itu enak di kita aja, kita dapat sertifikat vaksin, kita jalan-jalan. Tapi ini pasien ini lagi membutuhkan nih. Sebenarnya itu lebih krusial banget. Jadi gerakan ini sebenarnya baik ya, yang udah dicanangkan sama pemerintah kemarin hari Senin tanggal 18 itu sebaiknya harus digalakkan lagi. Dan saya sih malah bersedia dan siap-siap aja jadi grup komunitas penyintas